Saya akan masuk ke sana sebagai bentuk penjelasan mengaitkan bahwa Anda adalah analis pasar keuangan. Ya. Saya bicara mengenai law enforcement, itu juga hal yang Penting. terkait di dalamnya. Kasus ini tentu saja pasti mendapatkan respon. Saya ingin tahu respon pasar itu kayak gimana ketika ini ramai. Market IHSG kita tetap hijau. Artinya apa? Sekarang ini, market Indonesia kalau cuma dengar korupsi, terus Wilmar ya kasusnya pada saat itu ada denda administrasi 11 triliun, biasa aja. Apa yang harus kita ributkan sih dengan korupsi di era-era sekarang? Kalau tiba-tiba beritanya Indonesia bersih korupsi, itu yang jadi masalah kan? Itu yang tidak biasa gitu. Anda tidak melihat bahwa ini menjadi faktor penting sungguhnya bagi investor? Pentingnya bukan sekarang. Pentingnya adalah keputusan akhirnya nanti, verdiknya apa. Itu yang memungkinkan digoreng lagi kita. Oke, sosok figur lah. Kita bicara sosok Febri Adriansyah. Dia sosok sentral loh di Satgas PKH. Powerful, Satgas Penertiban Kawasan Hutan. Yes. Anda sudah sebut tadi ada satu korporasi Wilmar di antaranya. Yeah. Kemudian ada beberapa korporasi besar lagi yang ditarget berkaitan dengan tambang dan juga sawit yang melanggar kawasan hutan. Ya. Ada pengembalian kerugian negara. Betul, 11 triliun ya atau lebih bahkan lebih, udah berkali-kali penyerahan itu diberikan kepada Menteri Keuangan Pak Purbaya ya, dan selalu dihadiri oleh Jaksa Agung dan Presiden memberikan pidato di sana. Betul. Tokoh ini selalu ada loh di sana. Betul. Dan bahkan disebut tokoh kunci untuk pengembalian keuangan negara itu, Satgas PKH itu. Lantas kemudian ketika yang bersangkutan patut diduga terjerat dalam tindak pencucian uang, bagaimana pasar menilainya? Bagaimana investor menilainya? Ya kita melihat fakta, marketnya tidak bergejolak kemana-mana. Karena market lebih takut perilakunya Donald Trump terhadap kebijakan-kebijakan dia tentang geopolitik. Kan kita bicara pasar modal nih ya. Kita tidak bicara asumsi liar spekulasi. Faktanya hari ini IHSG tidak merah, tidak 45% turun. Mungkin pasar malah mengapresiasi. Presiden berhasil menguliti korupsi kan gitu kesannya kan. Oh ya sudahlah saya taruh tanpa duitnya pandang di sini. bulu. Tanpa pandang bulu kan. Seseorang yang dianggap tokoh kunci yang mengembalikan kerugian negara misalnya. Dan apapun kasusnya kalau memang ada sangkut pautnya hadapi secara hukum. Fakta kan bukan kata saya loh. Itu marketnya tetap hijau. Tidak ada minus 5% hari ini. Berarti kan even investor asing pun tidak check out karena berita ini. Mungkin juga mereka nganggap Indonesia mah korupsi udah biasa misalnya gitu. Atau mungkin dia berpikir wah luar biasa ya korupsi ditangkap kali ini. Ini wajar nggak sih kok kita merasa menormalisir hal-hal seperti ini ya? Bagi saya pribadi ini adalah prestasi kan. Karena orang ini salah ngelihat. Logika yang tersebar di masyarakat ini salah. Di era pemerintahan Pak Prabowo, korupsi bertambah. Salah itu. Yang ada, di era pemerintahan Pak Prabowo, pengungkapan korupsi bertambah. Itu yang benar. Iya dong. Korupsi yang diungkap ini kan bukan korupsi minggu lalu. Ini korupsi yang berapa tahun yang lalu. Dibongkar semua. Kalau punya nalar ya. Anda melihat bahwa itu betul atensi Presiden, bahwa ini penegakan hukum kan memang penegak hukum yang berjalan di sana. Kenapa Presiden harus dapat kredit? Karena dia yang mengintervensi kan. Beliau tahu semuanya. Dan itu kan disampaikan di pidatonya dia juga. Apa beliau bilang? Punya radar sampai tahu duit di bawah tanah? Di dalam berangkas ya. Bukan saya loh yang ngomong, sekali lagi. Saya ini kan tugasnya adalah mengingat masyarakat. Hey, cobalah connecting the dot gitu loh. Jangan karena kamu kebencian atau kamu terlalu cinta sama presiden. Jadi presiden salah pun tetap kau bela. Presiden benar pun kau tetap hina-hina. Tapi kan udah jelas statement sebelum ini kejadian, presiden sudah kasih disclaimer. Pak Prabowo itu suka kelepasan emang. Improvisasinya terlalu hebat, kreatif. Betul. Sampai rahasia-rahasia punya alat untuk mendeteksi di bawah pun diumumkan. Tapi setelah diumumkan kan kejadian. Saya kan analis. Saya connecting the dot, bro. Nggak lama setelah Pak Presiden ngomong, pasti kejadian. Tapi orang lain ngeliatnya apa? Oh ini Presiden kalau pidato, marketnya merah. Ya lu cuma bisa ngeliat di situ. Kalau saya ngeliatnya setiap kali dia pidato yang menjurus ke hal-hal yang sensitif yang seharusnya beliau tidak perlu sampaikan, faktanya kejadian. Oke, itu kejadian. Kemudian ini kan penting untuk kepastian investasi ya. Bagaimana kemudian recovery image-nya penegak hukum kita. Investasi di pasar modal, mau ada korupsi kek, mau ada kebijakan presiden, mau apapun, asing tetap akan beli saham kita. Itu dulu rule of thumb-nya. Karena satu Southeast Asia, saya di market tuh dari tahun 2007. Market kita itu paling unik dari semua Southeast Asian market. Uniknya di mana, Prof? Kalau market turun,
Pemerintah tuh diteriakin, hey buyback sahamnya gitu. Oh ya. Cuma negara ini yang curang, kalau market turun teriak-teriak sama pemerintah suruh buyback. Ya, Coba yang dilakukan sekarang ini. cariin negara mana yang kalau market turun, Iya. ya kan? Itu satu. Kedua, return daripada pasar modal kita itu dari awal mula saya invest di stok sampai sekarang itu tetap terbaik sebenarnya dari seluruh Southeast Asia. ROI-nya. Ya. Saham-sahamnya solid. Yo, kali ini kita terjelek. Ya iyalah. Gimana nggak terjelek? Hey, uang siapa yang di Singapura tuh lu bikin sell off di negara ini? Setelah sell off bond sama stock market, lu tarik duitnya check out ke Singapura. Terlepas dari Anda ngerti atau tidak, Ya. tapi kan fakta membuktikan sell off di sini Singapura dollarnya menguat. Iya. Ketika US dollar indeksnya tetap di situ-situ aja, berarti kan jelas duit dia sell off rupiah, sahamnya di sell off, bondnya di sell off, duitnya ditransfer balik ke negaranya. Itu nggak fair dong. Iya. Ya kan? Nah, dari situ kalau kita ngomong pasar modal mau siapapun presidennya, selama big boys ini nggak nakal, MSCI, Fitch, Moody's ini tidak bikin rating yang aneh-aneh, tetap orang akan beli. Dan kalaupun mereka bikin rating yang aneh-aneh, mereka akan collect di bawah, naik 100-200% mereka happy. Sekarang kita bicara investasi sektorial. Betul, sektor. Mau siapapun presidennya, kalau yang namanya tata kelola negara tidak karu-karuan, Ya. pungli, ya kan, birokrasi bertele-tele, ormas kagak diberantas. Percaya sama saya, nggak ada nanti pabrik-pabrik bintang 5 di sini. Semua akan pindah ke Vietnam.